Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di SD, yaitu Ibu Fitri Nurayani MPD, dan teman-teman kelas 3A yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Uljannah dengan NIM 2006085. Di sini saya akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai organ tubuh manusia. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Izin memperkenalkan diri, saya Aninda Triazia Rinjani dengan NIM 2005844. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Imtinan dengan NIM 2000241. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Damayanti dengan NIM 2007325. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahidah Nurul Kamilah dengan NIM 2005725. Baik teman-teman, untuk ranah materi di SD pada pertemuan hari ini yakni mengenai organ tubuh manusia, itu termasuk ke dalam tema 5 dengan judul organ tubuh manusia dan hewan, subtema 1 dengan judul tubuh manusia di kelas 5 semester 2. Nah, di sini sudah terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan. 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, di sini juga terdapat kompetensi inti keterampilan, yakni menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yaitu 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Dan yang terakhir 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang berikutnya yaitu urutan kegiatan dalam pembelajaran. Ada 3 tahapan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, di mana guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Lalu guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu kemudian guru menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang tubuh manusia. Lalu guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasi, serta menyimpulkan. Lalu tahapan berikutnya yaitu kegiatan inti, di mana siswa membaca cerita pengantar pembelajaran, kemudian mengamati gambar bagian tubuh kita. Gambar ini merupakan stimulus supaya siswa mengenal setiap bagian tubuhnya. Lalu siswa mencermati setiap bagian yang terdapat pada gambar dan mencatat setiap informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan gambar.
Hal ini termasuk dalam kegiatan mengamati. Lalu yang berikutnya, siswa membaca teks bagian tubuh manusia. Di akhir bacaan, siswa diajak untuk bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempurnaan tubuh dan berfungsi dengan baik. Lalu siswa mencermati dan mencari informasi penting yang terdapat dalam bacaan secara cermat dan teliti. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan mengamati. Lalu siswa menggali informasi tentang anggota tubuh manusia dan fungsinya. Lalu siswa membaca instruksi di buku siswa secara mandiri, dan siswa mengisi tabel anggota tubuh manusia dan fungsinya di buku siswa. Kegiatan ini bisa dikerjakan secara individu maupun berpasangan dengan teman sebangku, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan menanya. Lalu setelah tahapan kegiatan inti, selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari tersebut, lalu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Lalu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti pada hari tersebut. Lalu guru melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Selanjutnya, fungsi sistem rangka manusia. Yang pertama ada pondasi tubuh. Fungsi rangka manusia yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh. Sebab rangka manusia bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh dan membuat organ dalam tetap berada di tempatnya. Sebagai contoh, tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang kaki akan bekerja sama agar Anda bisa berdiri sekaligus menahan berat tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Sebagian besar organ dalam merupakan jaringan yang lunak. Maka dari itu, fungsi sistem rangka selanjutnya antara lain melindungi organ internal agar tidak mudah rusak. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk, sedangkan tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Sistem rangka manusia bersama dengan sistem otot bekerja sama membentuk suatu sistem pergerakan yang dinamakan muskuloskeletal. Otot-otot yang ada di tubuh terutama untuk bergerak seperti kaki dan tangan menempel di tulang paha, tulang kering, dan tulang lainnya. Kedua organ ini bekerja sama membuat organ tubuh bekerja ke arah yang diinginkan. Yang keempat, membantu pergerakan. Kerangka Anda akan menompang berat badan untuk membantu berdiri dan bergerak. Sendi, jaringan, ikat, dan otot bekerja sama untuk membuat tubuh bergerak. Sebagai contoh, tulang kaki membentuk sendi dengan tulang lutut sehingga memungkinkan kaki bergerak ke depan dan ke belakang. Yang kelima, memproduksi sel darah. Tulang yang menjadi bagian dalam kerangka mengandung sumsum tulang. Di tempat inilah sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya diproduksi di sumsum tulang. Yang keenam, memberikan bentuk tubuh. Pada sistem rangka manusia juga berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh. Rangka manusialah yang memberikan outline, akan tetapi bentuk ini tentunya akan terus berubah selama masa pertumbuhan, mengikuti perubahan. Tak hanya itu saja, bentuk tubuh seimbang juga penting untuk kesehatan. Yang ketujuh,
menyimpan mineral dan nutrisi. Fungsi rangka yang terakhir adalah sebagai tempat untuk menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tulang menahan pasokan mineral seperti kalsium dan vitamin D. Selain itu, jaringan adiposa atau lemak pada bagian sumsum tulang belakang dapat digunakan sebagai energi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagian-bagian rangka manusia beserta fungsinya. Bagian-bagian rangka manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak, dan rangka tulang kepala ini berbentuk bulat, disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Tulang kepala ini bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Tulangnya keras yang berguna untuk melindungi otak. Kemudian otak ialah bagian tubuh manusia yang amat penting dan sangat lunak. Rangka kepala atau tengkorak ini meliputi tulang-tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Nah, karena rangka kepala ini berfungsi untuk melindungi otak, jadi jika kita mengalami kerusakan otak, maka kemungkinan besar kita tidak bisa beraktivitas. Yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel darah. Rangka yang terakhir yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini disebut dengan lengan. Dan yang kedua, anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini disebut dengan kaki. Adapun fungsi dari anggota gerak ini yaitu untuk melakukan pergerakan tubuh, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Dan di situ terdapat tulang. Tulang ini berfungsi untuk menegakkan tubuh dan melindungi organ vital. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh gambar mengenai bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama dari rangka kepala atau tengkorak. Tulang-tulang yang menyusun rangka kepala terdiri dari yang pertama tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang lidah. Selanjutnya dari rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor. Nah, tulang leher ini dibentuk oleh 7 ruas tulang. Tulang leher bersambungan dengan tulang punggung sampai tulang ekor. Tulang punggung sampai tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Adapun jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas tulang. Dan 33 ruas tulang ini disebut tulang belakang. Selanjutnya masih dalam rangka badan. Pada bagian depan yaitu tulang-tulang rusuk melekat ke tulang dada. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk tulang dada. Kemudian masih dalam rangka badan yaitu gelang bahu. Nah, di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian pada rangka badan juga terdapat gelang panggul. Nah, pada bagian badan yang bawah terdapat rangka panggul atau gelang panggul. Gelang panggul atau pinggul dibentuk oleh tulang pinggul dan tulang kemaluan. Nah, yang terakhir yaitu contoh gambar dari rangka anggota gerak. Kita juga telah mengetahui bahwa rangka anggota gerak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, anggota gerak atau lengan. Itu terdiri dari tulang pengumpil, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang bergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan.
Yang kedua yaitu anggota gerak bawah atau kaki. Tulang-tulang penyusun anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai alat gerak manusia. Namun sebelumnya, apa sih alat gerak itu? Alat gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Lalu yang kedua yaitu alat gerak aktif, yang diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contohnya yaitu otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkannya bisa bergerak, dan otot ini memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan proses bergerak. Lalu apa sih fungsi dari alat gerak manusia? Yang pertama, fungsi tulang. Fungsi tulang ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu melindungi organ internal. Contohnya tulang tengkorak untuk melindungi otak, sehingga otak tidak langsung rusak saat kepala mengalami benturan. Lalu yang kedua yaitu menyimpan dan melepaskan lemak. Asam lemak hasil kelebihan metabolisme dapat disimpan di jaringan adiposa dalam sumsum tulang kuning. Lalu yang ketiga yaitu memproduksi sel darah, di mana proses pembentukan darah terjadi dalam sumsum tulang merah. Lalu yang keempat, tulang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan mineral, di mana mineral penting seperti kalsium dan fosfor disimpan dalam tulang. Lalu yang kelima yaitu fungsi tulang untuk memfasilitasi gerak. Tulang memfasilitasi gerak sebagai alat gerak pasif yang dikendalikan oleh kontraksi otot. Lalu yang keenam yaitu tulang berfungsi untuk menyangga tubuh. Tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia, membuatnya tetap, dapat duduk, dan juga dapat berdiri. Tulang menopang daging, otot, kulit, dan organ internal dengan kokoh. Lalu berikutnya yaitu fungsi otot. Yang pertama ada mobilitas. Maksud otot memberikan mobilitas pada tubuh yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan. Lalu yang kedua ada stabilitas. Manusia memiliki tubuh yang stabil. Mereka bisa berdiri, berjalan, berlari, dan sebagainya dengan seimbang. Hal tersebut dikarenakan kerjasama sekelompok otot. Lalu yang ketiga, otot berfungsi untuk menjaga postur. Lalu yang keempat, otot berfungsi untuk melakukan sirkulasi darah. Otot berperan sangat penting dalam sistem sirkulasi darah yang penting bagi tubuh. Otot jantung berkontraksi dan berelaksasi secara tak sadar, membuat jantung memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh tanpa henti. Lalu yang kelima, otot berfungsi untuk respirasi atau pernapasan. Lalu yang keenam, pencernaan. Pencernaan makanan dan minuman dilakukan oleh berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, perut, dan usus, di mana seluruh organ tersebut dapat bekerja dengan bantuan otot. Lalu yang ketujuh, otot berfungsi untuk membantu sistem buang air kecil. Sekelumpulan otot tersebut memungkinkan urin bisa keluar dari tubuh saat diperlukan dan membuat manusia dapat menahan buang air kecilnya sebelum sampai ke toilet. Lalu yang kedelapan yaitu melahirkan. Saat melahirkan, seorang ibu harus mendorong agar bayinya bisa keluar. Proses mendorong keluar bayi dari rahim dan vagina terjadi karena kontraksi otot yang ekstrim. Lalu yang sembilan, yang itu penglihatan. Dengan adanya otot, mata manusia dapat melihat ke berbagai arah, beradaptasi pada cahaya, dan mengatur fokus penglihatan. Lalu yang ke-10 yaitu melindungi organ. Otot memberikan perlindungan terhadap tulang dan organ internal tubuh. Lalu yang terakhir yaitu otot berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Otot secara luar biasa berperan penting dalam homeostatis suhu atau pengaturan suhu tubuh, yang hampir 85% panas yang dihasilkan tubuh adalah hasil kontraksi otot.
Lalu yang berikutnya yaitu cara untuk memelihara kesehatan alat gerak. Ada beberapa cara, yang diantaranya yaitu berjemur. Vitamin D dari sinar matahari dapat membantu pembentukan tulang dan menguatkan tulang supaya lebih baik. Lalu cara yang berikutnya yaitu menjaga postur tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, menghindari angkat beban berat. Lalu yang kelima, memakan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung kalsium. Lalu yang keenam, mencukupi kebutuhan air. Pembahasan berikutnya mengenai organ pernapasan manusia. Apa itu organ pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia adalah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ sistem pernapasan atas dan organ sistem pernapasan bawah. Pada bagian organ sistem pernapasan atas terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat utama masuknya udara ke dalam tubuh. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit yang lengket seperti selaput lendir atau yang disebut dengan membran mukosa. Membran ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Rambut halus tersebut dinamakan silia. Yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah lubang-lubang kecil di tulang tengkorak yang tersambung dengan lubang hidung. Sinus berperan penting untuk mengatur suhu dan kelembapan dari udara yang kita hirup. Yang ketiga yaitu adenoid. Adenoid merupakan jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Adenoid membantu untuk melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat, ada tonsil. Tonsil merupakan nama lain dari amandel. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkannya lewat operasi. Yang kelima, yaitu faring. Faring merupakan istilah dari tenggorokan, berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Perlu diketahui bahwa tenggorokan bukanlah saluran makanan. Organ yang digunakan sebagai saluran makanan disebut sebagai kerongkongan. Dan yang terakhir dari organ sistem pernapasan atas ada epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang berbentuk daun dan terletak di belakang lidah di atas laring. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan tertutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Selain organ sistem pernapasan atas, ada juga organ sistem pernapasan bawah. Laring mempunyai dua pita suara yang akan membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Dua yaitu ada trakea. Trakea bisa juga disebut sebagai jalur napas utama. Karena trakea memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Yang ketiga yaitu ada tulang rusuk. Tulang rusuk merupakan tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru-paru saat mengambil dan mengeluarkan nafas. Yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Fungsinya yaitu untuk menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Yang keenam yaitu bronkiolus.
Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. 7. Alveoli atau alveolus merupakan kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Ia berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana alveoli akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Yang kedelapan, ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma merupakan dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Hal ini akan membantu memperluas paru-paru. Berikutnya ada cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Rutin berolahraga merupakan cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif. Mengapa? Karena dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Kedua, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi. Dengan mengonsumsi makanan bergizi akan sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Orang yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan antara lain seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kalium, dan juga selenium. Ketiga, minum banyak air putih. Banyak minum air putih merupakan salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling sederhana. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Yang kelima yaitu menghindari paparan polusi. Apabila kita terus-menerus terpapar oleh polusi, hal itu bisa membuat organ pernapasan terutama paru-paru akan terganggu. Polusi di sini bukan hanya sekedar asap kendaraan, tetapi juga asap rokok, asap pabrik, hingga bahan kimia yang terlepas ke udara juga bisa merusak sistem pernapasan. Oleh karena itu, pastikan selalu gunakan alat pelindung diri yang tepat. Keenam, menjadikan rumah sebagai area yang asri. Dengan memelihara banyak tanaman di rumah akan membuat udara di area tempat tinggal menjadi lebih segar. Sebab, tanaman akan membantu meningkatkan produksi oksigen di udara dan menyaring polusi dan racun yang terdapat di sekitar kita. Yang terakhir, tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok. Jadi, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling efektif adalah dengan tidak merokok. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat, pankreas, hati dan empedu.
Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus terbagi jadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Yang keenam, usus besar. Usus besar difungsikan sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses atau tinja. Yang terakhir, anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Sebelum dikeluarkan, feses ini akan ditampung lebih dulu di bagian ujung usus besar, yaitu rektum. Selanjutnya, cara merawat sistem pencernaan agar tetap sehat. Yang pertama, menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari pada saat sebelum tidur dan setelah sarapan. Yang kedua, tidak mengonsumsi makanan terlalu panas, dingin, asam, asin, pedas, manis, dan keras. Yang ketiga, minum air putih setelah bangun tidur. Yang keempat, makan sambil duduk dan tidak terburu-buru. Yang kelima, mengunyah makanan sebelum ditelan 40 kali untuk jenis makanan padat dan 15 kali untuk makanan lunak. Yang keenam, melakukan senam rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Dan yang terakhir, detoksifikasi secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Selanjutnya ada organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung. Salah satu organ paling penting dalam tubuh manusia adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian. Berat jantung sekitar 200-425 gram, sedangkan ukurannya biasanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan pemiliknya. Terdapat 4 bagian pada jantung, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sementara lapisan yang terdapat pada jantung yakni lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan-lapisan tersebut memiliki cairan pelumas yang berguna untuk mengurangi gesekan saat jantung memompa darah. Yang kedua, pembuluh darah, saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung disebut pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis berdasarkan aliran darahnya, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh balik berperan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida di seluruh tubuh kembali ke jantung. Perannya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, darah. Sistem peredaran darah akan berjalan secara optimal apabila memiliki organ peredaran darah yang lengkap dan tanpa cacat. Tidak hanya berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen, organ peredaran darah pada manusia juga berguna untuk mengeluarkan sisa metabolisme, yakni karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh, melawan penyakit, mendukung proses pemulihan luka, hingga mempertahankan setiap kinerja dari berbagai sistem organ dalam tubuh. Sebab itu, sangat penting bagi kamu untuk memahami sistem organ peredaran darah pada manusia. Lalu, fungsi paru-paru pada organ peredaran darah manusia yaitu sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh, atau fungsi lain dari paru-paru yaitu untuk membersihkan darah kotor yang masuk di bilik kanan dan mengedarkan darah bersih yang keluar dari serambi kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu dengan berolahraga. Aktivitas olahraga mempengaruhi kemampuan pada pembuluh darah, di mana saat seseorang rutin melakukan olahraga, maka kemampuan pembuluh darah menjadi lebih baik.
Apabila kemampuan pembuluh darah meningkat, hal itu akan memperlancar peredaran darah di dalam tubuh. Dan apabila peredaran darah berjalan lancar, maka pasokan oksigen di dalam tubuh akan melimpah. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk peredaran tubuh. Misalnya seperti bit, kacang kenari, kunyit, dan sebagainya. Ketiga bahan makanan tersebut mengandung zat nitrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah dalam tubuh. Yang ketiga, minum banyak air. Hal ini akan memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh. Yang keempat, menjaga berat badan. Dengan memiliki berat badan yang ideal, hal ini bisa mengurangi resiko obesitas. Saat seseorang mengalami obesitas, maka bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah dan ada flek di dalam pembuluh arteri. Akibatnya, seseorang lebih mudah terserang penyakit jantung, stroke, dan jantung koroner. Yang terakhir yaitu mengelola stres. Sebab saat mengalami stres, pembuluh darah akan menyempit secara otomatis. Hal inilah yang akan mengakibatkan peredaran darah di dalam tubuh akan terganggu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari stres, di antaranya seperti mendengarkan musik, meminum teh hangat, dan sebagainya. Nah, ini alat dan bahannya. Langkah pertama, kita ukur dulu kaleng Pringlesnya ini, agar bisa disesuaikan dengan gambar sistem pencernaannya nanti, biar tidak kebesaran dan tidak kekecilan juga. Di akhir video ini, saya akan masukkan video dua siswa saya yang menjelaskan proses pencernaan menggunakan model sistem pencernaan yang saya buat ini. Jadi, tonton terus ya. Selanjutnya, kita cari gambar sistem pencernaan di Google. Di pencarian Google ini, saya gunakan keyword digest food untuk mencari gambar sistem pencernaan. Nah, ini sudah ada banyak pilihannya. Kita pilih dulu ya. Di sini saya pilih gambar yang ada proses mengunyah makanannya. Jadi ada gambar ini anak kecil yang lagi makan. Di sini saya akan print gambarnya dan akan saya tempel di kaleng Pringlesnya nanti. Tapi kalau misalnya kalian mau gambar sendiri, gambarnya juga bisa, tidak masalah, ini optional. Lanjut ke Microsoft Word, kita edit dulu ukuran gambarnya biar menyesuaikan dengan ukuran kaleng Pringlesnya tadi. Dan setelah itu, kita print gambar. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita potong kelebihan kertasnya di bagian bawah ini, tapi kita ikuti ukuran kaleng Pringlesnya ya. Tadi panjang kaleng Pringlesnya itu 21 cm. Jadi pas di bagian lipatan kertas ini tuh ukurannya 21 ya. Oh iya, kelebihan kertas yang sebelah kiri dan kanan gambar ini tidak usah dipotong, biar kertasnya nanti ini membungkus keseluruhan kaleng. Lanjut, di sini saya gambar 3 bentuk perubahan makanan sesuai gambar di kaleng Pringles ini. Gambarnya anak kecil lagi makan snack keripik gitu. Jadi gambar pertama bentuk keripik, kemudian gambar yang kedua ini makanan yang setelah dikunyah kan bentuknya tuh lebih halus. Nah, jadi dia bentuknya tidak beraturan. Kemudian yang gambar ketiga ini sisa makanan yang sudah dalam bentuk feses. Setelah diwarnai, kita gunting. Ketiga gambar ini kita akan tempel nanti di plastik ini. Jadi plastiknya kita potong dulu. Untuk lebarnya saya ambil 5 cm dan untuk panjangnya kita mengikuti diameter kaleng.
pada saat merekatkan plastik ke kaleng, usahakan jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar juga. Jadi pastikan plastiknya ini bisa bergerak memutar dan naik turun. Seperti contoh di awal video ini. Ini dia hasilnya. The first step is the food come in our mouth. Then the teeth grinding it, and then we swallow it, and then go to the food pipe. After the food goes into our food pipe, it travels down to our stomach. In our stomach, there is gastric juice to burn our food. From the stomach goes to the small intestine. Do you know, guys, that the small intestine is 20 feet long? That's why the food will travel so long. In the small intestine, the nutrition will be taken. After that, the food go to the large intestine. The water from the food is absorbed in here. And the last step is the food processing anu become Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai organ tubuh manusia adalah tubuh kita terdiri atas berbagai macam bagian-bagian yang mempunyai fungsi dan tugas berbeda-beda, antara lain mulut, hidung, kulit yang merupakan bagian-bagian luar, sedangkan bagian dalam yaitu jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Semua bagian-bagian tersebut dinamakan organ. Jika dilihat dari hierarkinya, organ merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja sama menjalankan satu fungsi yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.